Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Harap kalian semua masih dalam keadaan sehat, baik, serta semangat untuk mengikuti pelajaran Umi di hari ini. Nah, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita di mengenai sifat-sifat benda. Baik, sebelumnya Umi mau menyampaikan lagi mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu kita akan memahami berbagai macam jenis benda serta sifatnya. Nah, pembelajaran kita di bab sifat-sifat pada sifat-sifat benda, pembelajaran kita ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama benda dan air, yang kedua benda yang mengalami dekomposisi. Nah, yang bagian pertama dan kedua ini udah kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari bagian yang ketiga, yaitu benda yang bermanfaat dan berbahaya. Nah, materi kita hari ini dapat kalian lihat di buku Juara Sains dari halaman 173 sampai halaman 181. Baik, langsung aja kita bahas ke materi kita hari ini. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih sifat benda yang berbahaya, apa sih sifat benda yang bermanfaat, kalian harus tahu dulu mengenai istilah-istilah untuk sifat benda berikut ini. Yang pertama ada yang namanya karat. Karat ialah komponen yang terbentuk berwarna coklat kemerahan pada permukaan besi. Nah, mungkin besi yang berkarat itu udah pernah kalian lihat. Apa bedanya besi yang berkarat dengan besi yang tidak berkarat? Nah, itu tadi ada terbentuk yang namanya komponen yang berwarna coklat kemerahan. Nah, ini pasti ditemukan pada benda-benda yang terbuat dari bahan besi. Yang kedua, dapat terurai secara alami, yaitu suatu benda dapat dipisahkan atau terurai menjadi bagian-bagian kecil secara alami. Apa maksudnya secara alami? Dengan bantuan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan cacing. Atau dapat terurai secara alami ini merupakan salah satu sifat dari yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu terdekomposisi. Nah, apa-apa aja benda yang dapat terurai secara alami? Benda tersebut ialah seperti kertas, kain, kulit buah dan sayur, serta potongan tumbuhan. Kalau plastik itu tidak dapat terurai secara alami. Nah, kemudian yang ketiga kita bahas mengenai daktilitas. Apa ini Umi daktilitas? Yaitu sifat benda yang membuat benda itu dapat ditarik seperti kawat tipis. Contohnya itu adalah salah satu jenis logam yang disebut dengan tembaga. Mungkin kalian dapat melihat contoh gambarnya di buku kita halaman 175 di bagian yang atas. Nah, itu dia. Jadi biasanya tembaga ini digunakan untuk bahan-bahan buatan kawat seperti itu ya, Nak. Oke. Yang keempat yaitu titik didih. Nah, apa ini Umi titik didih? Yaitu suhu yang dibutuhkan suatu zat cair untuk berubah wujud menjadi gas. Nah, biasanya air itu mendidih, kalau jenis air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang kelima kebalikannya yaitu titik beku, yaitu suhu yang dibutuhkan zat cair untuk berubah menjadi zat padat. Khususnya untuk air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jika air mencapai titik 100 derajat Celcius, maka dia akan mencapai yang namanya titik didihnya. Jika air sudah turun suhunya mencapai suhu 0 derajat Celcius, maka itu merupakan suhu titik di mana dia akan membeku. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu mudah pecah. Nah, mudah pecah ini sifat yang menyebabkan benda mudah pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya apa, Nak? Yang sering kita gunakan sehari-hari yang mudah pecah, contohnya itu adalah bahan yang terbuat dari kaca atau keramik. Nah, kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan korosif. Korosif ini yaitu sifat yang menyebabkan benda itu mudah terkikis. Nah, seperti cairan pembersih kamar mandi. Kalau Umi bilang, pernah nggak kalian melihat
cairan pembersih kamar mandi atau kloset atau WC. Nah, ketika dituang cairannya, maka kotoran-kotoran itu akan mudah terlepas. Nah, itulah contoh-contoh bahan yang bersifat korosif. Nah, bahan yang bersifat korosif ini kira-kira kalau kena ke tangan kita bahaya atau enggak ya? Nah, bahaya tentunya. Sedangkan kena keramik aja, keramik itu bisa terkikis, apalagi kena tangan kita. Makanya dalam penggunaan sehari-hari harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu benda yang mudah terbakar. Nah, benda yang mudah terbakar. Seperti apa nih kalau yang terbakar? Plastik, ya kan? Kertas, koin, alkohol, bensin, apalagi minyak lampu, itu adalah benda-benda yang mudah terbakar. Nah, jadi dalam pemakaiannya sehari-hari ini juga harus diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian ada apa lagi yang mudah dibentuk? Yang mudah dibentuk ya pengertiannya pasti mudah dibentuk. Contohnya apa? Bahan yang mudah dibentuk. Kertas mudah dibentuk nggak? Bisa mudah dibentuk. Terus kalau Umi bilang clay atau plastisin mudah dibentuk nggak? Mudah dibentuk. Kalau misalnya Umi bilang besi mudah dibentuk. Nah, besi agak susah untuk dibentuk, gitu ya nak. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sifat yang namanya itu toksisitas. Toksisitas ini berasal dari kata toksik. Toksik itu adalah sifat yang beracun. Nah, beracun pastinya bagi siapa? Bagi makhluk hidup, bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, contohnya seperti apa? Insektisida atau biasa yang kita sebut dengan baygon, hit. Nah, obat-obat pembunuh serangga. Nah, itu kan dia dapat menyebabkan kematian bagi serangga, itu bersifat racun bagi serangga. Nah, atau cairan pembersih rumah tangga, yaitu seperti yang cairan yang bersifat korosif tadi, itu juga bersifat beracun. Nah, seperti itu. Jadi inilah istilah-istilah untuk sifat-sifat pada benda. Apakah benda itu mudah berkarat, ataukah dia mudah terbakar, atau dia mudah pecah. Nah, apa manfaatnya, apa bahayanya? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi ini dipahami ya anak-anak Umi. Oke, nah sekarang kita masuk ke benda yang bermanfaat ya anak. Nah, di sini ada Umi sajikan beberapa gambar yang menunjukkan beberapa benda atau bahan yang penyusun benda tersebut yang dapat bermanfaat. Yuk, yang pertama kita bahas apa ya contohnya. Nah, ini contohnya kertas ya. Kertas ini bermanfaat ya bagi kita. Kenapa kertas bermanfaat? Ya, sehari-hari kita menggunakan kertas untuk sebagai belajar. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kertas bermanfaat? Kertas itu juga dapat diurai secara alami sehingga dalam pengolahannya itu tidak menyebabkan atau kerusakan pada lingkungan. Nah, seperti itu ya nak. Oke, yang kedua ada keramik. Keramik ini kita gunakan sehari-hari untuk apa? Sebagai dapat dibuat gelas, dapat dibuat piring, dan dapat dibuat yang lain-lainnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi dalam penggunaannya juga hati-hati karena keramik ini mudah pecah. Kemudian yang kedua, logam ya. Sangat banyak manfaat dari logam yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu seperti gambar yang udah kamu lihat ini, kita gunakan logam ini sebagai bahan untuk pembuat alat-alat masak ya, karena dia penghantar panas yang baik. Nah, selain itu ada lagi kain ya kan, kain seperti yang kita gunakan sehari-hari. Kain selain untuk pakaian kita gunakan untuk membuat barang-barang yang bermanfaat lainnya seperti tas, kemudian kaos kaki, dan banyak lagi ya manfaat dari kain. Bahkan rumah kita pun juga menggunakan kain seperti horden ya.
Kemudian ada kayu. Nah, iya, kayu ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Dapat kita gunakan sebagai perabot rumah tangga. Tapi dalam penggunaannya kayu ini juga juga penggunaannya harus hati-hati, dihindari dari yang namanya jangkauan api karena kayu ini adalah salah satu benda yang mudah terbakar. Nah, kemudian plastik. Plastik adalah isolator yang baik. Nah, maka dari itu pada gagang si centong ini digunakan plastik. Juga plastik kita gunakan untuk sebagai botol, ya kan, botol minum untuk membawa minum kita, dan tempat makanan juga terbuat dari plastik. Namun dalam penggunaannya plastik jangan digunakan secara berlebihan gitu ya nak, karena plastik itu tidak dapat diurai secara paham anak-anak kami semuanya, gampang ya. Nah, kemudian benda yang berbahaya. Nah, ini dia yang kita bahas tadi, benda yang berbahaya. Apa aja contohnya Umi? Oke, yang pertama ada baterai. Oke, kenapa Umi baterai berbahaya? Baterai itu kan sumber energi kimiawi, ya benar. Jadi ketika baterai ini tidak digunakan secara tepat, nah baterai ini akan berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena baterai ini mengandung bahan beracun seperti kadmium, asam korosif, timah, dan merkuri. Nah, jadi kalau kamu udah memakai baterai yang udah habis, udah tua, yang udah bekas, itu harus dibuang secara benar, karena ini dapat ketika dia tidak dibuang secara benar, komponen yang ada di dalam baterai yang tadi yang berbahaya tadi dapat mencemari lingkungan. Nah, di sini ada bahan-bahan yang berbahaya. Itu ya, Nak. Kemudian ada inilah dia, baygon, mau hit, mau yang lain-lain yang berjenis insektisida itu berbahaya. Jangankan insektisida, kalau kamu disemprotkan baygon di ruangan kamar kamu harus keluar dulu, ditunggu dulu sampai semua nyamuknya mati baru kamu masuk ke dalam. Kalau ada di situ kita juga bisa keracunan. Nah, bukan hanya nyamuk, manusia juga bisa keracunan karena dia bersifat toksisitas, beracun ya, ingat, toksisitas beracun. Nah, kemudian ini ada bahan bakar. Di sini contohnya salah satunya ambil gas LPG ya. Nah, gas LPG. LPG itu singkatannya apa liquid petroleum gas. Nah, itu dia. Kenapa gas ini berbahaya Iya, kalau gas ini bocor dapat menyebabkan kebakaran karena gas ini adalah salah satu bahan bakar yang dapat mudah terbakar. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini dia cairan pembersih. Coba kamu lihat di gambar ini. Ini adalah yang sebelum ya kan, yang sebelum. Nah, sebelum dikasih cairan nih kotor nih. Sudah kasih cairan semua kerak-keraknya hilang. Nah, jadi ini dia memang bermanfaat, tapi dia kalau kena dengan kita, ini juga dapat salah satu benda yang berbahaya. Ketika kena tangan, kulit akan menyebabkan iritasi. Inilah cairan pembersih, makanya digunakan secara hati-hati. Nah, itu dia mengenai benda berbahaya dan sifat benda yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Umi harap kalian dapat paham dengan penjelasan Umi hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai materi baru ya. Nah, perubahan fisika dan kimia pada benda. Jadi hari ini dapat kita simpulkan, kita membahas mengenai yang pertama istilah-istilah pada sifat benda. Ada berapa tadi? Ada 10. Kemudian ada macam-macam benda yang bermanfaat dan berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Okay, that's all for me. Thank you for your attention, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.